Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Muazib Alfaruk dengan NIM 2107103 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil artikel dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Untuk judulnya yaitu Media Sosial sebagai Sarana Promosi Produk di Era Digital. Langsung saja untuk abstraknya. Media sosial pada era digital ini mampu membuat seseorang atau suatu perusahaan untuk mempromosikan produknya kepada khalayak umum, baik barang maupun jasa. Sebab yang tadinya mempromosikan produknya melalui promosi massal secara langsung, sekarang sudah bisa dilakukan di mana saja tanpa harus mengeluarkan biaya yang sangat banyak dan dengan yang cara melelahkan di bawah terik sinar matahari. Lewat media sosial yang sedang ramai dipakai semua orang saja, kita dapat mempromosikan produk yang kita jual. Selanjutnya ada pendahuluan. Untuk pendahuluannya yaitu promosi adalah suatu hal yang harus dilakukan setiap perusahaan. Hal utama dalam promosi adalah membuat pesan persuasif yang efektif untuk menarik perhatian konsumen. Berdasarkan fakta tersebut, saat ini media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan lain-lain tidak hanya digunakan sebagai sarana pemuas kebutuhan hiburan saja, tetapi dapat dipakai juga sebagai media sosial yang mempunyai peluang besar untuk melakukan kegiatan bisnis. Selanjutnya, ada jenis-jenis media sosial dalam buku yang berjudul Media Sosial. Ada 6 kategori. Pertama, social networking, yaitu sarana yang dapat digunakan untuk melakukan interaksi, termasuk efek yang dihasilkan dari interaksi tersebut di dunia virtual. Yang kedua ada blog. Blog adalah media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk mengunggah kegiatan sehari-hari, memberi komentar, dan berbagi dengan pengguna lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada microblogging. Microblogging adalah jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan mengunggah kegiatan serta pendapatnya. Selanjutnya yang keempat yaitu ada media sharing, yaitu memungkinkan penggunanya untuk berbagi dan menyimpan media seperti dokumen, video, audio, gambar, dan lain-lain. Yang kelima ada social bookmarking. Penanda sosial, yaitu media sosial yang bekerja untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan juga mencari suatu informasi atau berita secara online. Selanjutnya yang terakhir ada wiki. Wiki atau media konten bersama merupakan sebuah situs di mana kontennya merupakan hasil dari kolaborasi para pengguna. Langsung saja ke metode penelitiannya. Metode yang saya gunakan yaitu adalah metode deskriptif atau metode analisis yang diharapkan dapat memecahkan masalah aktual. Metode deskriptif suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Dengan metode ini saya harap dapat mengidentifikasi media sosial yang ramai digunakan di era digital sebagai media promosi barang maupun jasa, baik dari jarak yang dekat maupun yang jauh, dan dapat mengetahui apa saja yang diperlukan untuk mempromosikan produk di media sosial. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di era digital sekarang ini, teknologi informasi berperan sangat penting. Dengan menguasai teknologi dan informasi, kita memiliki modal yang cukup untuk menjadi pemenang dalam persaingan global. Informasi merupakan modal utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi senjata pokok untuk membangun negara. Teknologi menurut Miyarso memiliki pengertian proses untuk meningkatkan nilai tambah. Proses tersebut menggunakan atau menghasilkan suatu produk. Produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk yang lain yang telah ada. Dan karena itu menjadi bagian integral dari suatu sistem. Selanjutnya, media sosial menurut Philip Kotler dan Kevin Keller adalah sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, video, atau audio dengan satu sama lain. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial,
wiki, forum, dan dunia virtual. Selanjutnya, Saragi mengatakan bahwa media sosial hanyalah salah satu set alat baru, teknologi baru yang membuat kita lebih efisien dalam berhubungan dan membangun hubungan dengan pelanggan dan prospek-prospek kita. Sosial media sangat berperan penting dalam strategi pemasaran bagi bisnis kecil maupun besar. Kini berbagi informasi kepada pengunjung atau follower bukan satu-satunya keuntungan menggunakan sosial media bagi sebuah bisnis. Selanjutnya, periklanan digital mulai menjadi tren di era internet. Para pemilik merek mulai menjadikan media digital sebagai media promosi dan pemasaran yang baru. Pada dasarnya, media sosial telah mengubah bagaimana konsumen berinteraksi dan bagaimana perusahaan memasarkan produknya. Adanya situs jejaring sosial menjadi peluang usaha yang baik untuk memasarkan atau mempromosikan produk yang akan dijual. Singkatnya, sosial media marketing adalah upaya pemasaran yang menggunakan media sosial sebagai saluran. Salah satu media sosial yang populer dalam sosial media marketing adalah Instagram. Instagram merupakan aplikasi foto sharing yang sedang digandrungi belakang ini. Instagram memiliki kekuatan di bidang visual. Kelebihannya yaitu sebagai alat pemasaran adalah Instagram dapat menyampaikan pesan dari suatu brand melalui foto atau gambar atau video berdurasi 15 detik. Instagram kini tidak lagi hadir sebagai selfie platform atau media bersosialitas, akan tetapi telah menjadi alternatif baru dalam melancarkan aksi pemasarannya. Selanjutnya, cara orang mencari tempat makan saat ini sudah berubah dari beberapa tahun lalu. Khalayak khususnya generasi Y atau milenial tahu atau tertarik untuk pergi ke suatu tempat karena pengaruh media sosial. Mereka melihat tempat apa yang sedang populer di feeds mereka atau tempat apa yang terlihat menarik dari gambar atau fotonya. Kesimpulannya yaitu penggunaan media sosial di era digital ini tidak hanya sebagai media kesenangan semata saja, namun bisa menjadi sarana promosi produk yang diperjualbelikan, baik di bidang makanan, barang, dan jasa. Oleh karena itu, pemanfaatan media sosial sangat dibutuhkan. Para pemilik perusahaan bermerek pun sudah bisa menggunakan media sosial sebagai sarana promosi produk mereka, dan mereka bisa memantau perkembangan periklanan yang mereka terbitkan di media sosial tersebut. Untuk referensinya, ada pertama Judita C. 2017, memahami struktur jaringan media sosial sebagai cara strategis periklanan. Ada Puspitarini tahun 2019, judulnya pemanfaatan media sosial sebagai media promosi. Ada Safira tahun 2018, pemanfaatan media sosial sebagai media promosi baru. Dan yang terakhir Suryani 2014, pemanfaatan media sosial sebagai media pemasaran produk. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.